Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan berlangsungnya pertarungan perebutan tahta antara Wolf, Logan, dan Veronica. Logan adalah petarung pertama yang tumbang lebih dulu, setelah Veronica mengalahkannya dengan kekuatan spirit api yang ia peroleh dari hasil pengorbanan bagian tubuhnya yang berharga. Namun berhubung pemenangnya masih belum bisa diputuskan, sebelum Veronica mengalahkan satu petarung lagi, yaitu Wolf. Maka pertarungan itu pun masih terus berlanjut, dengan Veronica yang melesat ke arah Wolf dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan tinjunya. Noel menjelaskan, spirit adalah kesadaran dari unsur-unsur alami yang membentuk dunia ini. Dengan berbicara dan meminjam kekuatan spirit, seorang penyihir mampu mengubah hukum fisika. Artinya Veronica yang telah mencapai asimilasi spirit melalui pengorbanan, kini bisa memiliki kekuatan seperti api neraka yang berkobar. Alasan kenapa Veronica tidak menggunakan taktik ini dari awal, yaitu karena untuk mengasimilasi spirit membutuhkan kondisi mental yang sangat tinggi. Dengan memiliki keinginan untuk menang saja masih tidak cukup, karena dia hanya bisa menggunakan sacrifice ketika nyawanya sedang dalam bahaya. Menurut Noel, Wolf dan Veronica memiliki tingkat kekuatan yang sama, tapi Veronica lah yang paling siap untuk menang. Dia bahkan berani mengambil resiko dengan mengorbankan salah satu matanya. Namun meskipun dengan memiliki kekuatan spirit api, kemenangan Veronica sudah bisa dipastikan. Ternyata Wolf masih belum menyerah dan terus berjuang meraih kemenangan dengan caranya sendiri. Hingga membuat Noel yang melihatnya jadi berharap Wolf lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Setelah Veronica terus menghantamkan pukulan bertubi-tubi kepada Wolf tanpa henti, ia mencoba memberi kesempatan terakhir kepada Wolf untuk menyerah atau mati di pertarungan ini. Namun karena saat itu Wolf malah tertawa sembari menjawab, "Diamlah, bunuh saja aku kalau kau mau." Sontak Veronica pun jadi dibuat sangat kesal dan kembali melancarkan serangannya kepada Wolf dengan skill Wizard Inferno yang berbentuk lemparan bola api neraka. Tapi meski begitu, ternyata Wolf tidak berusaha menghindarinya dan malah lebih memilih menghadapinya langsung dengan skill Gladiator Purple Sword yang mampu menarik aliran petir ungu ke udara di sekitarnya. Alma yang menyadari betapa berbahayanya serangan Veronica, sontak ia langsung meneriaki Wolf agar segera menghindar karena upaya perlawanannya takkan berhasil. Namun sebaliknya, Noel justru berteriak lebih keras dari yang lain, "Majulah, jangan menyerah Wolf." Dalam situasi normal, seharusnya skill Inferno yang Veronica lancarkan pasti akan menghancurkan Wolf menjadi abu, tidak peduli seberapa cepat dan kuat tubuh Wolf. Tapi karena Wolf tahu sesuatu bahwa listrik bisa mengalahkan api, tanpa diduga oleh siapapun yang ada di arena pertarungan itu, ternyata Wolf mampu memotong serangan bola api Veronica dalam sekejap. Noel menjelaskan, berdasarkan artikel fisika terbaru yang telah ia baca untuk meningkatkan ketajaman taktisnya sendiri, ternyata api juga dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi semakin kuat gaya listriknya, maka semakin besar pula efeknya. Dan itulah sebabnya, kilatan petir yang dihasilkan oleh Purple Sword milik Wolf memiliki energi listrik yang cukup untuk membelah bola api Veronica menjadi dua. Mengingat karakter Wolf yang selalu tampak konyol dan bodoh, Noel tidak pernah menyangka kalau Wolf mampu mengikuti perkembangan penelitian ilmiah terkini. Tapi dengan tekadnya yang kuat untuk hidup, secara tidak langsung, hal itu telah membuat Wolf mampu menemukan cara untuk bertahan hidup dalam krisis. Hingga sampailah ketika Veronica kembali bergerak untuk melancarkan serangannya sekali lagi kepada Wolf dengan belati putih membara yang ia sembunyikan di tangannya. Saat itulah Wolf menyadari titik lemah Veronica dan langsung melancarkan tendangan tinggi ke pelipis kanannya. Hingga tendangan itu pun berhasil menjatuhkan Veronica yang membuatnya tidak bisa terbangun lagi. Dan pada akhirnya, duel perebutan tahta ini telah dimenangkan oleh Wolf dari party Lightning Bite. Sementara setelah Noel menyelesaikan tugasnya sebagai wasit dengan mendeklarasikan Wolf sebagai pemenang, dan penonton jadi heboh. Saat itu Noel pun langsung mengajak Alma pergi dari sana, karena mereka berdua juga punya pertarungan sendiri yang telah menunggu. Beberapa minggu kemudian, hari penyelenggaraan simposium akhirnya telah tiba. 9 klan telah setuju untuk berpartisipasi dalam simposium tersebut, termasuk klan Wild Tempest. 2 diantaranya adalah klan Supreme Dragon Corps yang diwakili oleh Zeke Feinstein dan klan Lorelei yang juga merupakan anggota Regalia. Dengan meminjam nama Zeke untuk menyelenggarakan simposium, memungkinkan semua klan besar mau hadir. Meskipun Noel tak pernah menyangka bahwa klan Lorelei juga akan datang ke sini. Tidak peduli apapun tujuan mereka, Noel telah menyiapkan rencana untuk memanfaatkan mereka semua semaksimal mungkin. Di aula luas yang diterangi cahaya lampu kristal tempat berlangsungnya acara tersebut, tidak hanya para seeker saja yang hadir, tapi ada juga berbagai tokoh ternama,
calon sponsor kaya, dan bahkan bangsawan juga telah diundang. Noel menghadiri acara simposium itu hanya bersama Alma saja, karena Koga dan Leon terhambat masalah keamanan saat ingin memasuki tempat ini. Kabar tentang Noel yang berhasil mengalahkan Beastgarm hanya dengan 4 Seeker telah membuatnya mendapatkan prestasi yang luar biasa, dan orang-orang jadi mulai terbiasa memanggilnya dengan sebutan ular. Sebelum acara simposium itu dimulai, Noel sengaja membangun relasi dengan orang-orang penting demi mencapai tujuannya, yang ingin mendapatkan sponsor dari simposium ini. Lalu ketika Noel dan Alma dihampiri oleh Zeke yang telah menjadi mitra Noel untuk mengadakan simposium tersebut, Zeke yang baru mengetahui kalau Alma adalah cucu dari seorang assassin legendaris. Sontak ia pun jadi ingin menantang Alma untuk bertarung 1 lawan 1. Tapi dengan tegas, Noel langsung melarangnya. Selain itu, Zeke juga ingin memperingati Noel agar harus berhati-hati di sekitar klan Lorelai karena ada banyak rumor yang tidak menyenangkan tentang mereka. Namun tanpa ragu Noel menjawab bahwa ia sudah tahu soal itu, hingga membuat Zeke yang mendengarnya jadi cukup terkejut. Bagaimana mungkin Noel tetap mengundang mereka, padahal Noel sudah tahu kalau Lorelai berbahaya. Noel mengungkapkan ia tidak peduli klan mana yang akan datang, asalkan ia bisa memanfaatkan reputasi mereka. Tapi ucapan Noel itu justru membuat Zeke menganggap bahwa Noel jelas-jelas telah meremehkan regalia terutama klan Lorelai. Jadi jika Noel tidak berhati-hati dalam tindakannya, maka Noel hanya akan menemui kuburannya sendiri karena Wild Tempest masih lemah. Noel yang mendengarnya kemudian ingin berterima kasih atas pengertian Zeke, tapi menurut Noel Zeke sudah salah menilainya. Bagi Noel mau regalia atau tidak bukanlah masalah, karena ia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Lagi pula, ia tidak seperti orang-orang brengsek yang hanya bisa melawan binatang buas yang lebih lemah dari mereka sendiri. Tapi justru kesulitan itulah yang membuatnya layak untuk dicapai. Lalu tak lama setelah Zeke tercengang mendengar pernyataan Noel, dan ia jadi sangat ingin menantikan bagaimana Noel akan mengobarkan suasana di debat nanti. Saat itu muncullah seorang pria bernama Thomas yang berlari menghampiri Noel untuk menyampaikan bahwa sudah waktunya debat dimulai, dan Noel dipersilahkan naik ke podium. Di atas podium itu, ada 9 Seeker ternama termasuk Noel yang duduk berjejer. Dimulai dengan Zeke dari Supreme Dragon Corps, lalu Johan Icefeld dari Lorelai, dan diakhiri dengan Noel sendiri. Thomas yang bertindak sebagai pembawa acara, kemudian ia langsung memulai acara itu dengan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin karena sudah bersedia menunggu. Lalu ia juga menyampaikan, tujuannya mengundang ke-9 Seeker hebat ini adalah untuk membahas manifestasi Valiant yang akan segera terjadi. Lebih tepatnya, mereka ingin mendengarkan bagaimana para Seeker tersebut menyampaikan rencananya untuk menghadapi krisis kemunculan Valiant agar semua orang tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Zeke kemudian mulai memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dengan menyampaikan sedikit lelucon yang membuat para hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi tawa renyah itu seketika menghilang saat Zeke kembali berkata, "Tidak seperti orang lain di sini, aku bukanlah seorang ketua klan, melainkan hanya seorang wakil ketua. Namun aku tetap menjadi orang yang paling berkuasa di panggung ini, berkat daftar prestasiku yang panjang. Dan akulah satu-satunya orang di podium ini yang telah mencapai rank X. Jadi mohon dipahami, aku sepenuhnya berencana untuk bertindak sesuai dengan posisiku." Begitu Zeke selesai memperkenalkan dirinya, seorang pria jangkung dengan rambut berwarna perak juga mulai berdiri untuk memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku Johan Icefeld, Master Klan Lorelai. Terima kasih sudah datang hari ini. Aku tidak pandai bercanda seperti Zeke, jadi aku harap bisa berdiskusi dengan baik tanpa bersikap sombong hanya karena menjadi bagian dari regalia." Mendengar pernyataan itu, Noel langsung bisa menyadari bahwa Johan sengaja melontarkan sarkasme tajam kepada Zeke untuk membuat dirinya terdengar terpuji. Hingga sampailah setelah Johan dan masing-masing Seeker lain memperkenalkan diri mereka secara bergantian. Kini tibalah saatnya bagi Noel yang mendapat giliran terakhir untuk memperkenalkan dirinya. "Aku adalah ketua klan Wild Tempest Noel Stolen, dan aku merasa sangat senang diundang ke sini hari ini. Aku masih cukup baru, jadi aku menghargai kesempatan ini dengan baik." Tak lama kemudian, ketika Thomas sang pembawa acara langsung masuk ke topik utama hari ini, dan ia ingin meminta para Seeker itu menyampaikan pendapat mereka tentang krisis Valiant. Tiba-tiba Johan malah tertawa canggung hingga jadi menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Mengingat yang akan bertarung secara langsung melawan Valiant adalah Regalia, Johan ragu, apakah semua Seeker di sini selain dirinya dan Zeke akan mampu menyampaikan pendapat mereka dari perspektif yang sama. Johan tidak memungkiri semua orang di sini adalah Seeker yang hebat, tapi pada kenyataannya tetap ada perbedaan besar antara Regalia dan klan lainnya.
Jadi alih-alih meminta semua seeker menyampaikan pendapat mereka soal krisis tersebut, menurut Johan lebih baik tidak perlu bagi semua orang untuk memberikan pendapatnya. Para pemimpin klan lainnya jadi mulai berbisik-bisik setelah mendengar ucapan Johan barusan. Noel sadar, pada dasarnya Johan ingin memberitahu kepada mereka yang bukan regalia untuk tidak perlu tampil menonjol dengan pendapat mereka yang tidak seberapa. Seharusnya mudah saja bagi Noel untuk tidak menyetujui saran dari Johan. Tapi bagi siapapun yang membantah, tentu akan mendapat masalah karena lawan mereka adalah regalia. Terlebih lagi jika mereka memberikan jawaban setengah matang, akan sangat merusak kesan klan. Maka diam dan mematuhi Johan adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menghindari rasa malu yang tidak perlu. Tapi berhubung Noel tahu bahwa Johan berencana akan menyingkirkan mereka yang menurutnya menghalangi, dan Johan juga ingin mengambil alih acara tersebut. Tentunya Noel tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak Johan. Lalu Noel berkata, "Apa yang dikatakan Johan memang masuk akal. Namun sepertinya dia telah mengatakan kami semua tidak memenuhi syarat untuk berbicara." Noel yakin saat ini Johan pasti mengira bahwa dia sudah menanam benihnya. Jadi apapun yang akan Noel katakan, dia tetap akan menjadi pemimpinnya di sini. Tapi karena Johan tidak tahu bahwa Noel lah yang telah merencanakan simposium ini, maka mudah bagi Noel untuk menghancurkan keunggulan Johan. Hingga setelah Noel menatap langsung ke arah Johan sembari mengatakan, "Tujuanmu adalah untuk mengendalikan tempat ini kan? Namun sebagai peserta, aku ingin mencoba menghentikannya." Sontak mata Johan seketika langsung membelalak karena terkejut, dan pada saat yang sama, para penonton juga mulai menyuarakan persetujuan mereka untuk menolak keinginan Johan tersebut. Dengan begitu, seluruh penonton yang tadinya tampak canggung saat menyaksikan konfrontasi antara Johan dan Noel, akhirnya mereka pun mulai menyadari bahwa debat ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Noel tak kuasa menahan tawa liciknya saat melihat Johan yang terkejut dengan kejadian ini. Karena Noel sendiri telah menanam benih lebih dulu di antara para penonton untuk mendukung semua skenarionya. Jadi berhubung ada banyak rumor tentang Johan, dan begitu Noel tahu dia akan hadir. Sebelum simposium ini dimulai, Noel telah membayangkan setiap kemungkinan skenario, serta bagaimana menyesuaikan alur ceritanya. Bahkan Noel juga sengaja memperkerjakan aktor di antara para penonton yang ada di sana untuk mendukung apapun yang Noel katakan. Hingga setelah mendengar pendapat dari para penonton, maka para ketua klan lainnya juga akan setuju, dan semuanya tetap berjalan sesuai keinginan Noel. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onnobe.